Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten yang menyaksikan kita di YouTube ataupun juga yang mendengarkan kita melalui radio 91,6 FM RSPD Klaten. Berjumpa kembali di podcast sosialisasi DBHJHT tahun 2025 bersama Satpol PP dan juga dari Bea Cukai Surakarta. Untuk di kesempatan hari ini, untuk para pendengar dan juga pemirsa, apa kabarnya? Semoga semuanya kabar baik dan senantiasa semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum nanti kita berbincang-bincang mengenai sosialisasi DBHJHT tahun 2025, kita akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini yang sangat luar biasa. Di samping saya yang masih muda ini ada Mas Irsad, Mas aja ya gitu ya, masih muda ya. Selamat berjumpa kembali Mas Irsad di RSPD Klaten. Ya, mungkin mau menyapa para pendengar dan juga pemirsa dulu, monggo silakan. Iya, di kamera. Selamat pagi buat para pendengar RSPD Klaten. Nanti mohon disimak untuk percakapan kita karena nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Betul, ya. Terkait nanti edukasi dan juga sosialisasi pengertian terkait dengan DBHJHT ini seperti apa dan juga seperti apa nanti cukai rokok yang aman dan juga ini yang legal atau ilegal itu nanti bisa disimak di sini ya. Oke, baik. Untuk yang paling tengah nih di apit antara dua Bea Cukai ada Pak Satpol PP yaitu Pak Sulamto. Selamat berjumpa Pak Sulamto. Apa kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Ya, mungkin mau menyapa dulu para pendengar dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan kita di kesempatan hari ini Pak Sulamto. Baik, selamat pagi para pemirsa, para pendengar RSPD Kabupaten Klaten. Silakan simak obrolan kita untuk dalam rangka kita sosialisasi untuk pencegahan dan untuk penindakan pelanggaran dari DBHJHT ini. Ya. Oke, baik. Untuk yang paling ujung sendiri nih, ini ada Pak Sony Bibisono ya. Selamat berjumpa di RSPD Klaten ini Pak Sony. Siap. Apa kabarnya Pak Sony? Alhamdulillah baik. Selamat berjumpa juga. Ya, salam sehat dan salam bahagia untuk semua pendengar RSPD yang menyimak acara ini. Oke, baik, terima kasih. Ini tema kita pada kesempatan hari ini terkait dengan sosialisasi DBHJHT tahun 2025. Mungkin ini juga ada sebagian masyarakat yang sudah mengetahui DBHJHT itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan dari kantor Bea Cukai ini seperti apa nih DBHJHT ini. Mungkin, Jadi sesuai peraturan yang terbaru terkait DBHJHT ini, DBHJHT merupakan dana bagi hasil tembakau. Jadi memang dana bagi hasil ini didapat dari penerimaan cukai hasil tembakau tentunya. Jadi itu dihimpun oleh Bea Cukai dalam hal ini, kemudian kita setorkan ke pemerintah pusat, kemudian oleh pemerintah pusat akhirnya dikelola. Itu nanti akan didistribusikan ke pemerintah daerah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, nanti akan didistribusikan sesuai komposisi porsi dari setiap daerah. Tentunya setiap daerah ada yang namanya penghasil tembakau, dan ada juga yang namanya penghasil produk tembakau atau biasa kita nyebutnya kan pabrik tembakau. Rokok, betul. Nah, itu sesuai komposisi tadi nanti akan didistribusikan DJPK ke provinsi. Nah, nanti dari provinsi itu akan didistribusikan lagi ke pemerintah kabupaten kota, ke daerah-daerah. Itu sesuai dengan porsi tadi. Tentunya itu akan berbanding lurus apabila untuk penghasil tembakaunya banyak, kemudian pabrik rokoknya banyak, tentunya untuk kabupaten tersebut akan mendapatkan porsi DBHJHT yang lebih besar. Jadi memang itu dana dari daerah yang dihimpun oleh pusat dan akan kembali lagi ke daerah untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, baik. Jadi untuk setiap daerah kabupaten itu berbeda-beda menerimanya gitu ya Pak ya? Berbeda-beda. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Damkar ini terkait dengan DBHJHT tahun 2025 ini Pak, tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai mungkin mitra dari Bea Cukai dan juga pemerintah ini seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku kaitannya dengan
tugas pokok fungsi kami dalam rangka untuk membantu dari teman-teman Bea Cukai, aparatur Bea Cukai dalam rangka memfasilitasi dan penegakan hukum untuk pelanggaran-pelanggaran yang kaitan dengan cukai. Sehingga kami bermitra dengan KPPC Solo dalam hal ini utamanya untuk melakukan penindakan terkait dengan pelanggaran yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Untuk tahun 2025 ini memang kami mendapatkan dana yang cukup besar, yaitu sekitar 1,4 miliar rupiah yang dialokasikan untuk 4 sub kegiatan. Yang pertama adalah untuk pengumpulan informasi terhadap peredaran barang cukai ilegal di Kabupaten Klaten, dan untuk operasi bersama dengan pemberantasan cukai ilegal, dan untuk pengadaan sarana dan prasarana, serta untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM tim pemberantasan barang kena cukai ilegal. Oke, jadi manfaatnya bisa dimanfaatkan secara langsung ya Pak ya, dari instansi ataupun juga ke masyarakat langsung gitu ya Pak. Betul ya. Oke, tadi tugas pokok dan fungsinya dari Satpol PP. Lalu mungkin dari Bea Cukai sendiri kantor Surakarta ini seperti apa ini Pak? Tugas pokok dan fungsinya tadi selain tadi menghimpun juga. Terkait dengan DBHCAT tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Irsad bahwa untuk kembalinya dana cukai yang dikumpulkan dari hasil tembakau. Nah, disampaikan juga Pak Sulanto bahwa ada anggaran yang diterima oleh tim dari Pak Sulanto itu sepertinya sebagian untuk menangani masalah penegakan hukum. Penegakan hukum khusus untuk penegakan hukum dialokasikan kurang lebih 1 miliar ya. Nah, sementara itu sebetulnya dana alokasi DBHCAT itu juga ada untuk kesehatan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk alokasi kesejahteraan masyarakat itu salah satunya juga untuk membantu petani tembakau misalnya, juga membantu dari industri hasil tembakau dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kerjanya, kurang lebih seperti itu. Jadi alokasi DBHCAT itu cukup variasinya cukup banyak selain dari penindakan hukum tersebut. Itu cuma dari instansi masyarakat langsung dan juga di sektor-sektor semuanya bisa masuk gitu ya Pak. Betul. Nah, dari Bea Cukai tadi sesuai pertanyaannya Mas tadi bahwa Bea Cukai kalau dalam konteks DBHCAT lebih ke arah membantu tim dari penegakan hukum melakukan penegakan hukum, antara lain operasi bersama untuk penegakan hukum, kita melakukan penindakan bersama seperti itu. Nah, sesuai dengan informasi yang kami terima juga tahun 2024 ini Pak Sulanto, jadi kita sudah melakukan kerjasama kurang lebih ada 12 kali penindakan, kan? 12 kali penindakan itu luar biasa ya, dengan hasil penindakan itu kurang lebih 23.000 batang rokok. Cukup banyak sekali. Cukup banyak juga khusus di Klaten saja. Secara kami di Bea Cukai Surakarta ini juga mewilayahi Solo Raya. Jadi Solo Raya. Cuma di Klaten aja Pak ya. Jadi kami juga bekerjasama dengan Pemda-Pemda lain dalam rangka penegakan hukum tersebut. Itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Lalu untuk Pak Sulanto Pak, terkait dengan DBHCAT, apa peran penting Satuan Satpol PP Kabupaten Klaten ini Pak? Perannya seperti apa ini? Peran pentingnya dari kita di Satpol PP terhadap DBHCAT ini adalah sangat strategis, di mana kita membantu dan bersama-sama dengan teman-teman dari KPPC untuk tadi penindakan dan penegakan hukum dalam rangka untuk kita meminimalisir kerugian negara akibat cukai yang disalahgunakan atau yang diselewengkan, sehingga kita nanti mampu untuk membantu meningkatkan pendapatan negara di sektor cukai. Membantu mengawasi dan juga meningkatkan tadi Pak ya. Oke, baik. Lalu mungkin dari kantor Bea Cukai Surakarta ini Mas Irsad nih Pak, tantangan dalam pemberantasan rokok ilegal ini seperti apa ini? Kayaknya di lapangan juga mungkin sangat sangat berat juga ya. Memang tantangannya yang pertama memang dari sisi wilayah Mas. Wilayah itu di Bea Cukai Surakarta memang mengawasi itu kan, kalau disebut wilayah itu bisa 5.000 km persegi, jadi 6 kabupaten 1 kota. Salah satunya kan wilayah Kabupaten Klaten. Nah, itu juga cukup luas. Jadi memang luasnya wilayah ini ternyata tidak sebanding dengan jumlah SDM kita sekitar 150-an pegawai. Nah, jadi kan kita tidak mungkin menempatkan pegawai kita ada di tiap kecamatan atau di tiap desa, itu kan tidak mungkin. Jadi memang kita dalam hal ini pengelolaan DBHCAT kita bekerja sama dengan Pemda. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Klaten kita bekerja sama untuk pengumpulan informasi ya Pak. Jadi memang
setiap dari anggota Satpol PP itu membantu kita untuk menelusuri adanya informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal. Nanti dari informasi tersebut kita akan menindaklanjutinya dengan operasi bersama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi memang gap antara rokok yang legal dan rokok ilegal ini harganya jauh sekali, Mas. Karena memang rokok ilegal ini kan tidak membayar cukai sama sekali. Yang dimana dalam harga rokok itu komponen besarnya itu lebih besar cukainya, Mas, daripada produk rokoknya. Misalnya kita rokok 30.000 itu untuk cukainya saja itu bisa 15.000 sendiri. Nah, jadi dengan adanya perbedaan harga yang sangat jauh dengan rokok yang ilegal ini membuat masyarakat itu kurang aware. Nah, jadi kita tidak henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi agar pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya rokok ilegal. Nah, ini bisa kita tekan untuk peredarannya. Karena tidak terawasi ya Pak ya, untuk yang ilegal tadi ya Pak ya, untuk seperti apa nanti kesehatannya seperti apa, nah ini belum terpantau gitu ya, karena beda dengan yang sudah legal gitu ya Pak ya. Karena memang untuk rokok ilegal itu kan produk bahan bakunya kita tidak pernah tahu itu dari produk tembakau jenis apa. Betul. Kalau untuk rokok legal kan karena memang sudah bekerja sama dengan biasanya sama petani-petani di daerah. Jadi untuk kualitas produk tembakau biasanya diambil yang terbaik kan, Mas. Nah, sementara rokok ilegal kita nggak tahu. Bisa aja sisa bahan baku dari rokok-rokok legal, kemudian juga bahan campurannya itu kita tidak tahu untuk zat adiktif di dalamnya. Betul. Kalau yang ilegal itu biasanya cuma mengutamakan keuntungan saja gitu ya, nggak ada dampaknya. Seperti yang kalau yang legal kan juga nanti untuk dananya kembali ke negara juga ya Pak ya, dikelola dengan daerah juga kan, ke negara dikelola terus kembalikan lagi ke daerah. Oke, baik, terima kasih. Bisa sedikit menambahkan terkait dengan tantangan ini, menarik ini Mas. Jadi tantangan yang mungkin juga bisa kami share di sini adalah budaya merokok kita. Betul. Ya kan kita tahu ya, keluarga kita semuanya banyak yang merokok dan itu sulit berkurang lah. Mungkin ke depan kita harapkan budaya merokok kita berkurang sehingga angka prevalensi merokok kita menjadi berkurang juga. Nah, di satu sisi cukai itu dibuat untuk supaya harganya tidak terjangkau sebetulnya kan gitu. Ditambah nilai cukai yang tadi disebutkan Mas Irsad lebih besar daripada harga produknya, itu agar tidak terjangkau. Cuman karena budaya kita ingin merokok, nah ada pihak yang memanfaatkan dengan tidak bayar cukai kan, jadi harganya lebih murah. Jadi orang yang punya budaya ingin merokok tadi ya difasilitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi memproduksi rokok ilegal, menjual tanpa cukai, sehingga ya dimanfaatkanlah seperti itu. Itu tantangan yang terbesar kami. Nah, bagaimana kami mensosialisasikan bahwa ya tadi merokok itu bagian dari tidak sangat merugikan kesehatan, ya itulah nanti sehingga merubah budaya merokok kita tadi. Gitu. Pelan-pelan untuk nanti biar tidak merokok gitu ya Pak. Bukan hanya mengajak untuk merokok tapi jadi hanya orang tertentu saja yang merokok. Kita juga perlu menjaga rokok itu supaya tetap ada, karena salah satu penyumbang APBN kita dari rokok juga gitu. Jadi lalu kegiatan yang seperti tadi Pak, seperti kerjasama dengan Satpol PP atau mungkin ini yang sudah dilaksanakan tadi, ada yang disita berapa ribu batang tadi, itu terjadi di Klaten tuh periodenya kapan Pak itu Pak biasanya Pak untuk operasi-operasi seperti itu Pak? Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Aja. Aku. Oke ini ya. Aja baru kok ya. Aku ning kene. Jene. Oke tak jabar kok ya. Ini tak jabar. Oke. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? dingin ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu.
Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani bako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dipejuan aku. Dukung program pembangunan bangsa dengan gempur rokok ilegal. Merdeka! Nduk, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho ya. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Nduk. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene-ngene. Nduk, sing polos ra nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, oh pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2 sampai 5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Ayo, gempur rokok ilegal. Dukung program pembangunan bangsa dengan gempur rokok ilegal. Merdeka! Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal butuh dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, bersama kita bisa. Gempur rokok ilegal. Kae, wah Jan. Rasane nek panen ya, Dik. Ayem. Alhamdulillah Mas urung ora gak sekolah anake to. Wah, rasa tuku skincare. Ala urung payu e kok. Rasa dadi biduan. Ya tetep situ to, Mas. Nyanyi seno. Rasa kangen alim putih. Alon-alon. Oh iya. Lintang bulan tak bisa Gandengan ngono to. Bangun romantis. upayane datang balincani janji supaya mukti
pati. Tekane pati yo kudu Mas, kudu. Bojo biduan ki. Kandhani. Mbakone tes ya, Lek. Weh, ha niki lho. Ya tasih mbako enak-enak seger-seger ngeten iki. 75.000. 75? Iya. Sik tak hitung sik, Lek. Iki tok ya dhewe kepayon akeh. Durung Mas. Supayane payon akeh. Dil, tak tuku kabeh mbakomu. Wegah. Piye to Pak kok wegah ki? Rini tak kandhani. Gah. Bojan mbok rasing ruwet ngono kuwi lho. Kowe arep pasang pita cukai bekas iki to? Kowe memang tadi petani tembakau. Rasa ditulungi nek carane ngene iki. Rasa biduan aku. Tak laporke polisi kowe engko. Kowe ngerti ra? Iso dipenjara 2 sampai 5 tahun. Nah, kowe rungokno. Wis iki diobong ae. Obong, iya, obong. Yo. Ayo, gempur rokok ilegal. Lindungi petani tembakau dengan gempur rokok ilegal. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Laporkan pengedaran rokok ilegal di call center Bravo 1500225. Ayo, gempur rokok ilegal. Dari jumlah tadi yang kita sebutkan 23.000 ya. 620 batang itu adalah tersebar di wilayah Kabupaten Klaten. Ya khususnya ya di daerah pinggiran. Karena Klaten itu yang daerah merah itu daerah pinggiran, daerah perbatasan antara Klaten dengan Gunung Kidul atau Klaten dengan Sleman. Ini yang paling banyak. Yang rawan sekali ya, Pak ya? Iya, memang di daerah perkotaan kan lalu lintasnya itu kan sangat mudah untuk masuk dari segala arah sehingga bisa kita pantau. Kalau lewat tengah kota mungkin bisa kita pantau. Aman ya, ada formalnya Pak ya. Kita sangat sulit sekali. Pengawasan ini agak sulit. Apa yang sampaikan Mas Irsa tadi juga luasan wilayah kita ini sangat luas sekali. Ya, sekarang itu para peredar itu banyak di pelosok-pelosok yang ada di wilayah Kabupaten, misalnya daerah Bayat, Gatiwarno, kemudian daerah atas itu daerah Malang, yang perbatasannya banyak sekali. Sehingga ini pun kita di tahun 2025 baru sampai bulan Februari aja ya, sudah 10 kali kita melakukan operasi. Kita temukan juga di daerah pelosok. Sudah sekitar ya hampir lebih dari 8.000 batang yang kita kumpulkan. Dan semua sudah kita sampaikan ke Bia Cukai untuk diamankan seperti itu. Nah, inilah jadi tantangan yang tadi sampaikan, memang budaya merokok juga jelas itu terjadi di masyarakat kita, tapi juga luasan wilayah ini yang menjadi tantangan kita juga. Bagaimana caranya untuk memutus mata rantai
peredaran yang ada di wilayah. Inilah yang perlu kita laksanakan, sehingga saya dari Satpol PP dan Damkar, kita dalam melakukan pull in dan penyelidikan ini kita bagi 5 tim sejumlah ekskavatornya yang di wilayah Kabupaten Klaten atau dapilnya. Kita dengan berbagai teknik dan montase untuk menyalurkan informasi, baik teman-teman ada yang menjadi pemulung, ada yang menjadi pengemis, bahkan rapi, tapi memang kita bawa rokok ilegal ya, tapi untuk kita tawarkan untuk memancing daripada daerah yang ada di pelosok itu. Itu bagian dari kinerja kita untuk mendapatkan informasi yang valid dari sasaran yang kita capai. Sasaran, oke. Lalu untuk sanksinya sendiri nih, Pak, seperti apa, Pak? Ketika nanti melakukan operasi di lapangan, terus nanti ditemukan rokok ilegal tadi, terus sanksinya seperti apa ini, Pak? Ya, terkait dengan sanksi adalah menjadi kewenangan teman-teman di Bea Cukai ya, dan penindakannya adalah teman-teman Bea Cukai. Kami hanya memfasilitasi dan mendampingi, melakukan pendampingan. Biasanya yang kita lakukan adalah yang pertama, barang bukti pasti diamankan atau disita dan dibawa ke Bea Cukai. Yang kedua juga diterapkan sanksi denda administratif. Nah, itu juga, nanti ke teman-teman Bea Cukai yang tahu persis kaitannya dengan pengenaan sanksi itu. Baik. Mungkin mau disampaikan Pak Sony mungkin ya. Terkait dengan sanksi tadi, Pak. Seperti apa ini, Pak? Terkait dengan sanksi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2027. Tahun 2007. Nah, itu mengatur bahwa yang namanya sanksi atas pelanggaran cukai tadi, rokok ilegal itu bisa dikenakan denda yang tadi disampaikan oleh Pak Sulanto, itu bisa sampai 3 kali 4 kali denda cukai yang seharusnya dibayar, plus juga bisa diancam hukuman pidana. Bisa pidana bisa juga di penjara. ya? Jadi atas pelaku tadi yang membuat, menjual itu bisa dikenakan sanksi tersebut. Gitu. Itu yang memang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Gitu, Mas. Baik. Lalu untuk capaian sendiri, Pak, terkait dengan capaian penindakan Bea Cukai tahun 2024 ini, tahun kemarin seperti apa ya? Jadi saya sudah sedikit sounding untuk di daerah Klaten sendiri sudah ada kurang lebih 23.000 batang yang ditindak dari 12 kali penindakan ya, Pak ya. Ini kami juga di beberapa tempat, ada di Karanganyar ada 16 kali, terus kemudian di Sukoharjo ada 6, Wonogiri 12 kali, Boyolali 8, Sragen 12 kali penindakan, dan Surakarta ada 3 kali penindakan. Dengan total kurang lebih kita menyimpulkan 184.000 batang. Nah, itu cukup banyak yang kita lakukan penindakan berdasarkan kerjasama kami dengan Pemda-Pemda terkait gitu loh. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Di samping itu kami secara mandiri pun sesuai dengan tusi kami melakukan pengawasan, juga melakukan pengawasan secara mandiri. Jadi kami mengawasi, kemudian mendapat informasi dan kemudian melakukan penindakan. Itu juga cukup banyak juga yang kami lakukan penindakan. Kurang lebih 190.000 batang sudah bisa kami amankan. Kalau di total cukainya ini nanti bisa dikalikan 3 kali lipat juga ya, Pak ya. 3 kalikan aja itu. Miliaran itu. Bisa kita amankan. Lalu untuk mungkin ini yang menarik tadi dari Satpol PP tadi, Pak, terkait dengan teknik pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal dari Satpol PP Kabupaten Klaten itu seperti apa tadi, Pak? Biasanya tadi ada yang menyamar juga, ada makanya kita ada timnya juga mungkin ya, Pak ya. Kita membekali tim kita sebelum kita lakukan briefing ataupun kita lakukan arahan terkait dengan tata cara dan etika untuk melakukan istilahnya pengumpulan informasi. Tadi saya sampaikan kita tidak hanya istilahnya kalau hanya mengandalkan dalam artian wantahan ya, dalam bahasa Jawa wantahan itu hanya wujud aja, tapi kita harus melakukan inovasi kaitannya dengan pengumpulan informasi ini. Maka saya bekali teman-teman ini untuk melakukan semi intelijen lah, seperti intelijen baru tidak bisa, tapi semi intelijen, sehingga kita dapat menemukan target operasi yang harus kita lakukan penindakan seperti itu. Luar biasa. Selama ini memang itulah yang menjadi tantangan kita, bagaimana cara untuk memperoleh informasi yang valid sehingga ketika dilakukan penindakan itu ada hasilnya. Karena seringkali banyak yang di lapangan itu si pelaku ya ini pandai sekali untuk menyimpan barang-barang ilegal yang mereka punyai, sehingga kita lakukan ya istilahnya pemeriksaan atau penggeledahannya pun sampai ke dalam, sampai di menyamar sebagai pembeli juga dia. Pasti itu udah menyamar pembeli ya.
Kadang-kadang sambil bawa pancing mampir ke lokasi yang kita sasar. Nah, itu biasanya mereka tidak tahu kalau kita ini adalah bagian daripada aparat untuk melakukan penyelidikan. Oke. Baik. Lalu ini yang terakhir mungkin dari Bea Cukai ini, Pak. Apakah perbedaan peredaran rokok ilegal ini mempengaruhi rokok yang legal ini, Pak? Seperti apa ini, Pak? Baik. Terima kasih, Mas. Jadi sudah kita mengetahui ya namanya niatnya cukai diberikan itu adalah supaya untuk membatasi konsumsi dengan harga yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, dengan demikian orang atau produsen yang resmi sudah berusaha mati-matian, dia memproduksi dengan karyawannya banyak yang dia kelola, kemudian dia bayar pajak juga, bayar cukai juga. Dia menjual dengan harga yang sesuai, yang rokok ilegal itu dengan harga yang tadi yang cukup tinggi. Nah, di satu sisi ada rokok ilegal dengan harga yang rendah, jauh lebih rendah, mungkin separuhnya, karena separuh dari nilai rokok itu adalah cukai. Itu bahkan bisa lebih rendah lagi kan gitu. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Artinya rokok yang tadinya yang legal tadi dengan harga yang tinggi jadi tidak terjual kan gitu. Kalau tidak terjual otomatis kan dia istilahnya jadi tidak bisa memanfaatkan cukai itu lagi kan. Artinya dia akan membuat perusahaan akan terus turun dan akhirnya bisa tutup. Nah, itu sangat di satu sisi karena lihat perusahaan tutup kan kontribusi terhadap cukainya juga akan berkurang, menurun juga akan berkurang terus kan seperti itu. Jadi itulah dampak dari rokok ilegal untuk perusahaan. Sebagaimana informasi aja mungkin ada secara nasional itu ada kurang lebih 6 juta orang yang terlibat dalam industri rokok yang legal. Jadi kalau itu berkurang, jadi otomatis mengurangi tenaga kerja yang 6 juta tadi kan gitu, akan berpengaruh terhadap tersebut gitu. Sehingga itulah bahayanya rokok ilegal. Makanya kita terus berusaha untuk menggempur. Juga dari produsen juga sangat mendorong kebijakan pemerintah untuk menaikkan cukai, tapi minta tolong juga agar peredaran rokok ilegalnya benar-benar ditekan. Gempur gitu ya. Gempur rokok ilegal. Oke, luar biasa. Jadi karena juga waktu ini, Pak, mungkin yang membatasi ya. Ini sebelum nanti kita tutup mungkin untuk pengaduan ini, Pak, terkait dengan masyarakat mungkin yang mengetahui adanya peredaran rokok ilegal ini seperti apa nih? Mungkin dari Bea Cukai ini, Pak Irsad ini. Jadi untuk masyarakat, para pemirsa RSPD Klaten, jadi misalnya pemirsa ada yang mengetahui adanya rokok ilegal, tentunya itu bisa dilaporkan. Nah, dilaporkannya itu yang pertama bisa melalui Satpol PP Kabupaten Klaten, diinformasikan karena memang wilayahnya di Klaten, atau bisa juga langsung ke Bea Cukai Surakarta, bisa diadukan lewat Instagram kita di @beacukai_surakarta, kemudian atau di hotline kita langsung di 0896 980 50.000. Nah, nanti atas informasi yang diberikan tentunya akan kita jaga kerahasiaan lapornya. Aman ya yang melaporkan gitu ya. Oke, baik. Karena juga waktu yang membatasi para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten, kita akan akhiri podcast sosialisasi tentang DBHJHT tahun 2025 ini. Mungkin sebelum nanti kita tutup, closing statement mungkin dari Pak Irsadnya dari Bea Cukai ini. Mungkin silakan, Pak. Tentunya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk pemirsa, bahwa kita ketahui bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu merupakan dana yang dihimpun dari cukai kita dan akan kembali lagi ke daerah dalam bentuk bermacam-macam, bisa dalam bentuk kesejahteraan, kesehatan, dan pemberantasan rokok ilegal. Nah, kita bersama-sama kita dukung untuk pemberantasan rokok ilegal dengan cara tadi, Mas. Kita aware terhadap lingkungan sekitar, kita menjaga lingkungan sekitar. Kalau ada sanak saudara yang berjualan, ya diingatkan sebelum dia ditawari oleh oknum atau sales rokok ilegal, ya diingatkan, kita saling menjaga agar kita sama-sama menekan adanya peredaran rokok ilegal. Oke, baik, terima kasih. Dari Satpol PP terkait dengan tema kita, closing statement, Pak. Ya, baik, terima kasih kepada para pemirsa dan para pendengar RSPD. Kami dari jajaran Satpol PP Damkar Kabupaten Klaten sentiasa menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan apabila melihat dan mengetahui peredaran rokok ilegal. Silakan bisa ke webnya Satpol PP, juga ke IG-nya Satpol PP. Kami siap untuk lanjut dan kami jamin kerahasiaan para pelapor, dan satu saat pasti nanti akan kami berikan reward kepada para pelapor yang mau mengadukan adanya pelanggaran rokok ilegal ini.
Ayo bersama gempur rokok ilegal. Mantap. Oke, ini ya terakhir yang paling ujung ini dari Pak Sony Wibisono ini mungkin closing statement Pak terkait Baik, dengan terima kasih BHJAT ini. Ya. Kesempatannya. Ya. Jadi dalam kesempatan ini kami ingin terus mengingatkan pertama kepada yang berusaha memproduksi atau menjual rokok ilegal ini. Stop, sekali lagi, stop rokok untuk memproduksi rokok ilegal. Karena Anda sudah tidak membayar cukai dengan konteks itu mencuri penerimaan negara. Ya. Yang kedua adalah untuk para agen dan juga para penjual. Sekali lagi minta tolong stop untuk tidak menjual atau mengedarkan rokok yang ilegal. Secara fisik dapat diketahui rokok ilegal seperti apa, dan saya meyakini bahwa para pemirsa sudah memahami itu. Yang berikutnya adalah kepada masyarakat umum, ya, untuk tidak membeli rokok ilegal, tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Rokok legal masih banyak, ya. Dengan membeli rokok legal berarti kita semua sudah berusaha menyumbang kepada penerimaan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Dan para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten dimanapun saja berada, hanya sampai di sini perjumpaan kita di podcast sosialisasi di BHJAT tahun 2025 bersama Satpol PP dan juga kantor Bea Cukai Surakarta. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat untuk para pendengar dan juga pemirsa ya, Bapak semuanya. Ini terima kasih juga untuk kehadirannya untuk Pak Irsa dan juga Pak Sulamto dan juga Pak Sony Wibisono ya. Terima kasih juga untuk para kru yang bertugas. Saya Dimas Hari juga undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Give you siaran publik daerah Kabupaten Klaten.